Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, marilah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan jalan kehidupan dalam kebenaran, suatu risalah yang telah disampaikan oleh para rasul yang diakhiri dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai khotaman nabiyyin. Semoga salam dan sholawat dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya sejak awal yang telah mendukung penyebar luasan risalah ini hingga kita nanti. Semoga juga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, satu-satunya manusia dari sekian miliar, entah sampai berapa miliar dari jumlah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kita butuh, kita rasakan, kita bisa mengkoreksi atau kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing dengan segala upaya yang keras untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu kadang-kadang secara sadar atau enggak sadar itu ada saja sesuatu yang kita lalaikan, bahkan kadang-kadang sesuatu yang kita langgar dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu PDKT, pendekatan kepada Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Itu adalah bekal kita, apalagi bagi kita yang sebagian besar dari yang hadir di sini sudah pada usia tergolong manula, itu betul-betul kita harapkan. Jamaah rahimakumullah, kita juga mendapatkan berita yang menggembirakan dari kondisi di negara kita. Jadi jumlah beras katanya adalah rekor dalam sekian puluh tahun. Kalau kita lihat di media, itu tidak lepas dari faktor alam, faktor cuaca. Cuaca itu yang menciptakan siapa? Ya bukan manusia. Manusia itu nggak bisa, paling dia hanya memprediksi cuacanya ini akan hujan, akan terang dan sebagainya. Cuaca itu adalah kuasa langit. Allah lah yang menciptakan awan, Allah lah yang mengiring awan dan menjatuhkan awan itu dalam bentuk hujan dalam suatu daerah ataupun menundanya atau menyingkirkannya ke daerah yang lainnya. Dengan demikian kalau Arab Saudi itu ada cuacanya kering, ya itu adalah sunatullah. Indonesia cuacanya basah, sehingga sekarang untuk istilahkan kemarau basah. Harusnya bulan Mei itu sudah mulai jarang hujan, hampir setiap hari hujan kemarin, tadi malam atau kemarin sore juga hujan, padahal sudah hampir masuk bulan Juni. Itu adalah qadarullah, adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan cuaca yang mendukung pertanian itu kan atau tanaman lah, itu kan tanah, cuaca dan sebagainya. Ada upaya manusia memang, tapi satu-satunya apa yang enggak. Tanah sekering apapun, terus tandus apapun di Arab Saudi dilumuri dengan pupuk sebanyak apapun, pupuk jenis apapun, ya seperti itu hasilnya. Ada maksimal hasil dari karena itu kan ada qadarullah. Nah dengan demikian kita ingat pada surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Wa ittana kana rabbukum fa in syakartum fa azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga terutama para pemimpin kita itu menyadari itu. Mayoritas pemimpin kita itu muslim. Menteri pertaniannya Islam, itu jelas. Kalau nggak salah kan sekarang termasuk yang Amirul Hajj, jadi undangan khusus oleh pemerintah haji oleh Raja Saudi untuk menjadi pemuka dari jamaah haji kita. Siapa dia muslim? Semoga itu terbetik di hatinya. La in syakartum. Karena lanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan tidak hanya rakyat saja yang diminta bersyukur, tapi kan harus dimulai. Kan pemimpin itu kan garda depan. Kalau ingin bersyukur kan kita itu masyarakat itu kan ikut saja bersyukur. Jamaah rahmatullah, tadi kan di ayat di rakaat pertama itu Imam menyatakan surat Al-Fat bagian akhir, yaitu asyida'u ala itu kan janji Allah untuk kemenangan kaum muslimin itu kan kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Dulu Rasulullah itu kan berencana Rasul dari Madinah, kaum musyrikin atau kafirin di Mekah itu masih memegang tampuk pemerintahan di sana. Rasul sudah mengajak para sahabat untuk melakukan umroh, nah kan terus membawa hewan korban haji. Nah
Nah, kita bayangkan ya perjalanan hampir seminggu lebih dari Madinah ke Mekah dengan lewat unta. Kalau sekarang kan dengan waktu, kalau dengan taksi sekitar 4-5 jam. Sekarang dengan ada Al-Haramain kereta cepat itu mungkin hanya beberapa jam, ya sejam atau sejam lebih sedikit lah. Tapi di sana juga di Hudaybiyah, yaitu perbatasan antara daerah haram yang sekitar Mekah dengan daerah yang non haram. Haram itu di sini bukan berarti haram dan halal, tidak, itu daerah mulia. Nah, terus kemudian para kaum Quraisy itu melarang karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa padahal sebetulnya Mekah itu sejak zaman dulu, Ka'bah lah terutama, itu adalah area terbuka untuk peribadatan. Meskipun kaum Quraisy itu melaksanakan peribadatan di daerah Ka'bah dan sekitarnya itu dengan tata cara yang kemudian menyimpang dari ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpakaian dan sebagainya. Nah, karena itu kan waktu itu dicegah oleh Rasulullah, oleh para Quraisy itu nggak boleh, karena kan belum ada pemberitahuan. Karena itu kan tahun depan aja gitu loh, nanti kan berunding tahun depan, berunding dulu, barangkali tahun berikutnya itu baru boleh melaksanakan ibadah umrah tersebut. Jamaah Allah. Nah, Rasul Allah Subhanahu wa taala mewahyukan di jalan surat Al-Fatah tadi yang itu janji Allah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu akan bisa mendapatkan kemenangan termasuk di daerah Mekah. Asyida'u ala kufar, tapi syaratnya itu asyida'u ala kufar tuhama'u bainahum. Jadi tegas, bukan keras. Bukan kita terus kemudian menumpahkan atau memberantas kaum kufir. Kufir itu kan la ikraha fiddin. Itu pilihan dia. Asyida'u ala kufar tuhama'u bainahum. Itu syarat perlu. Kalau itu tidak dipenuhi, itu yang nggak bisa. Sebagaimana kalau kita mau naik pesawat terbang, meskipun kita bawa uang, nggak punya tiket, ya nggak bisa. Itu syarat perlu, itu sama saja. Meskipun kita punya makanan, kalau kita nggak makan, ya lapar. Itu syarat perlu, itu seperti itu. Asyida'u ala kufar, ruhama'u bainahum. Kalau syarat perlu itu tidak dipenuhi, itu Allah Subhanahu wa taala kan tidak salah. Kalau tidak memenuhi hasil dari syarat yang kemudian itu. Nah, sekarang kita ingat kejadian yang sampai saat ini entah sudah berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu terjadi di Gaza. Tadi pagi sebelum saya kesini dibaca di internet bagaimana seorang pejabat PBB yang notabene itu non muslim itu menyatakan bahwa di Gaza sekarang itu 100% malnutrition, kelaparan 100%. Jadi setiap orang lapar, yang dewasa, orang tua, bayi dan sebagainya itu kelaparan. Mereka nangis. Non muslim. Itu adalah di mana itulah yang asidah, itu kita memberikan pembedaan. Bukan coba bayangkan perasaan kita sebagai manusia. Ada seorang non muslim menyatakan dengan keras tidak ada satu tempat pun di Gaza itu yang tidak mengalami kelaparan. Tidak ada satu orang pun di Gaza itu yang tidak mengalami kelaparan. Tapi toh kita harus asidah. Masalahnya memang kadang-kadang asidah kita, asidah al-kufar kita itu tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah. Di samping di lain pihak, ruhama'u bainahum, itu tidak musuh. Kita barangkali masih ingat beberapa hari yang lalu salah seorang presiden negara besar berkunjung ke Emirat Arab, Saudi, UAE, Qatar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh mereka yang punya kekayaan luar biasa yang notabene itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qatar itu negara kecil, penduduk aslinya itu nggak sampai 1 juta, karena itu pendatangnya jauh lebih banyak. Itu penghasil gas alam paling besar di dunia. Kita jauh kalah. Apa yang dilakukan oleh emirnya? Memberikan hadiah pesawat kepresidenan kepada Amerika. Aneh. Di mana asidahnya? Di mana ruhama'nya? Nah, mudah-mudahan beberapa hari lagi kita ini akan menemui salah satu hari besar yang utama itu Idul Adha. Dan iman itu kan alimanu ma'rifatun ala qalbi wa qaulun ala lisan wa amalun ala bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kita berusaha sedapat mungkin untuk melaksanakan itu. Hadis dari Ibnu Majah. Dengan demikian, sebenarnya kalau kita lihat beberapa hari lagi kita akan menemui hari raya Kurban. Sekarang kita kan di dalam salah satu bulan haram, bulan mulia, yaitu
Dzulhijjah. Nah, mudah-mudahan kita bisa merefleksikan diri kita berkorban bukan karena kita meyakini, ataupun kadang-kadang kan saat ini kan ya mungkin boleh-boleh saja orang punya uang banyak berkorban dengan hewan korban dan harga yang spektakuler barangkali seperti itu. Tapi di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya yanallaha luhumahuma wala dima'uhuma walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan korban, daging dan darah itu sekali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya salah satu hari yang kita dirayakan bukan karena kita ingin bersenang-senang, tidak. Kita diwajibkan boleh dengan paling tidak disunahkan untuk mengambil daging yang dari hewan yang kita korbankan itu semata-mata untuk meneguhkan ketauhidan kita. Karena orang-orang Quraisy itu atau orang-orang selain Quraisy lah itu kan biasa melaksanakan penyembelihan hewan sebagai korban untuk Tuhan kecil yang dipercayainya. Jadi nggak berani menyentuh. Nah, karena itu kita kan bukan seperti mereka seperti tadi. Kita adalah yang telah menerima keimanan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan, dan jangan lupa kita selalu mengingat saudara-saudara kita di Gaza. Barangkali kita tidak bisa terlibat banyak, tapi setidaknya kita akan mendoakan beliau-beliau atau mereka di Gaza. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Semoga dengan doa sederhana itu kita nanti setidaknya masih sanggup untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu kan sebagai satu umat itu kan bersaudara. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa dengan semangat menyambut hari raya Kurban sebagai bagian dari manifestasi keimanan kita. Mudah-mudahan setidaknya kita itu dalam hati kita itu tetap tertanam bahwa kita harus melakukan ruhama'u bainahum. Kalau asyidah walal kufar mungkin kita seringkali agak ragu-ragu. Ruhama'u karena kan mungkin halangannya, kondisinya beda-beda. Tapi ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama umat Islam itu sangat bergantung pada diri kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.